Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali ya di kebun minipi, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini pagi hari ya teman-teman, hampir setengah 8 pagi. Kebetulan ini alhamdulillah sudah mulai terang ya. Dan beberapa hari kesini atau hampir seminggu itu saya tidak menyiram tanaman atau jarang ke kebun atap rumah ini ya, karena sering hujan, apalagi kalau pagi dan sore hari ya teman-teman. Di saat saya sering ke kebun atap ini hujan, tapi alhamdulillah di hari Minggu ini, di weekend ini ya, pas kebetulan libur, cuacanya bisa cerah sehingga saya bisa berkebun dengan santai ya, karena kebetulan weekend. Sebenarnya kemarin sore itu juga cerah ya, tapi karena saya ada kesibukan jadi saya tidak berkebun atau tidak ke kebun atap ini. Baru pagi ini saya menyempatkan untuk berkebun, dan alhamdulillah untuk bagian bawah, kerjaan di bawah sudah selesai, jadi saya bisa dengan santai berkebun di kebun atap rumah ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah meskipun hampir seminggu saya tidak mengecek tanaman, ternyata banyak kejutan ya teman-teman. Banyak tanaman atau sayuran yang sudah bisa dipanen. Tuh, seperti ini ya, buncis. Ya Allah, tapi untuk tanaman buncis kuningnya tidak bisa bertahan ya teman-teman nih tuh. Malahan mengering ya, terkena hama, padahal ini sudah saya beri atau saya aplikasikan pestisida nabati ya dari kulit bawang. Tapi mungkin ya qadarullah ini tidak bisa bertahan untuk tanaman buncis kuningnya. Dan untuk apel putsa ini ada yang busuk ya teman-teman tuh, malah di semutin. Dan untuk tanaman cabai ini di musim hujan ini tuh seperti ini ya. Ini saya cuma hanya ada satu ya untuk tanaman cabai rawit ini. Saya juga bingung ya untuk aplikasi atau pemberian pesnab, dikarenakan sering hujan mungkin ya, tidak bisa mengendap di daun untuk pesnabnya, mungkin tersiram air hujan jadi seperti ini ya. Mungkin nanti saya akan aplikasikan kembali pesnabnya, tapi mungkin tidak akan saya videokan ya teman-teman untuk aplikasi pesnabnya ke beberapa tanaman. Dan ini tanaman alpukat, qadarullah ya teman-teman, mungkin terkena angin atau ya sepertinya terkena angin ya, pada batang bagian bawahnya malah patah ya. Tuh teman-teman, ini baru saja saya sambung ya menggunakan paper tip. Qadarullah ya teman-teman nih tuh, padahal bagian ke atasnya ini bagus ya pertumbuhannya, tapi mungkin ini terkena angin ya, karena selain hujan juga kadang anginnya untuk hujan tuh kadang lumayan kencang ya teman-teman. Dan ini mumpung atau selagi panas, saya jemur untuk tanaman hiasnya, tanaman aglonema ya tuh, karena sudah hampir seminggu ini tidak terkena sinar matahari. Jadi ini baru saja saya siram dan saya jemur pada bagian sebelah sini. Biasanya saya menjemur di dekat pot talang, tapi ini karena potnya menggunakan pot yogurt ya tuh, takut terkena angin. Soalnya saya pernah menjemur di sebelah situ ya, dekat pot talang, malah jatuh. Kalau untuk yang di atas itu untuk potnya yang menggunakan pot yang besar ya, makanya dijemur untuk di sebelah situ tanaman hiasnya. Kalau untuk yang pot yogurt ini saya simpan bawah saja, dijemurnya di bawah saja. Dan untuk pare belut alhamdulillah ya tuh, ini sudah mulai membesar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk yang tahu boleh komen ya di kolom komentar. Kalau untuk pare belut, kalau usia panennya seperti apa ya, apakah untuk warna buahnya berwarna putih semua atau berubah berwarna hijau.
Terus terang untuk para belut ini, saya ini pertama kali menanam ya. Kan karena pada bagian atas kan ada semburat warna hijaunya ya teman-teman tuh. Apakah ini kalau siap panen itu berwarna putih semua keseluruhannya pada buahnya atau berwarna hijau? Boleh komen di kolom komentar ya. Dan ini untuk jeruk purutnya mungkin nanti akan saya panen saja ya, karena ini sudah lumayan besar tuh teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Langitnya bagus ya teman-teman tuh, berwarna cerah. Semoga ini hari ini cerah. Dan untuk tanaman kucainya tuh saya jarang mengecek ya, karena sering hujan nih, banyak yang mengering. Sebenarnya untuk di kebun atap ini nih banyak yang harus dirapikan atau dibereskan ya, apalagi hampir seminggu hujan, jadi banyak yang harus di-pruning atau dibereskan. Selain dibereskan, dirapikan, ada beberapa sayuran juga ya teman-teman, seperti ini halnya seledri itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah siap dipanen ya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau untuk seledri, meskipun menanam dari benih itu penuh kesabaran ya, harus ekstra sabar karena lumayan lama untuk pecah benihnya dan tumbuh dari biji menjadi kecambah, itu lumayan lama ya teman-teman. Tapi kalau jika berhasil sudah seperti ini, alhamdulillah bisa sering dipanen atau dipetik ya. Alhamdulillah tuh. Dan saya lebih suka menanam dari benih ya untuk seledri ini, karena untuk ketahanannya atau tingkat daya tumbuhnya lumayan kuat ya kalau menanam dari biji. Itu berbeda dengan menanam dari limbah dapur ya, dari limbah dapur. Kalau menanam dari biji atau benihnya itu lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di kebun atap ini. Oh iya teman-teman, dan alhamdulillah untuk semayan tomat ini yang jenis golden sweet ini sudah mulai yang banyak yang tumbuh ya tuh. Tapi untuk cabai gendotnya sepertinya tidak ada yang tumbuh. Kalau untuk tomat alhamdulillah nih. Dan untuk pakcoy ini tuh, sebenarnya kemarin pas saya cek itu sudah banyak yang tumbuh, tapi ini malah terciprat air hujan ya. Sebenarnya saya simpan pada bagian sebelah sini karena hujannya besar itu, jadi si air hujannya kesini ya, terbawa angin tuh, jadi itu malahan mengenai ini. Gak apa-apa ya, alhamdulillah masih ada beberapa yang bisa tumbuh. Kalau untuk yang di rockwool ini, alhamdulillah ini ada tanaman kale 2 yang numbuh, dan ini kurang tahu ya untuk yang ini, entah terong, sepertinya terong ya teman-teman, karena saya lupa ya, ini menyemai beberapa benihnya nih di sini. Ini sepertinya timun kali ya. Ini juga sebenarnya sudah bisa dipindah tanam. Dan rencananya untuk bibit yang tumbuh ini akan saya pindah tanam sekarang ya. Kebetulan saya ada plastik kemasan bekas deterjen itu yang kosong, bekas kemarin tanam sawi samhong ya, akan saya pindahkan. Ini ya teman-teman nih tuh, plastik kemasannya kan banyak yang kosong nih, akan saya gunakan untuk pindah tanam beberapa bibit yang numbuh. Oke, mungkin akan saya turunkan dulu untuk ininya ya tuh, media tanam di kemasan bekas deterjen. Alhamdulillah memanfaatkan sampah ini ya, limbah rumah tangga ya teman-teman, untuk dijadikan media tanam. Lumayan juga, jadi tidak usah membeli polybag. Tuh seperti ini ya. Ini sebelum saya gunakan, saya bersihkan dulu terlebih dahulu ya. Nih saya rendam dengan air supaya sisa-sisa sabunnya
bisa bersih ya, pokoknya tidak mengendap di plastik kemasannya. Tuh, saya rendam terlebih dahulu. Ini ya teman-teman, sudah saya turunkan ke bawah dan mungkin akan dibuang gulmanya terlebih dahulu ya. Ini ada beberapa rumput yang tumbuh. Oke, lanjut saja ya, saya pindah tanam. Mungkin dilubangi dulu ya teman-teman nih. Oke. Ini saya semai menggunakan rockwool ya. Tuh, sepertinya ini benih terong ya teman-teman. Pada saat awal numbuh itu mirip cabai ya daunnya. Oke, langsung saja saya masukkan sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya sudah ya teman-teman nih. Lanjut ditutup ya. Tuh, ini saya kubur dengan rockwoolnya sekalian ya. Tuh, oke. Oh iya, ini kale ya, kel curly tuh. Oke, di sini saja. Semoga ini bisa survive setelah saya pindah tanam. Dan untuk kel ini sebenarnya dari sprout benih itu cepat ya teman-teman. Cuman dalam proses pertumbuhannya itu lumayan nih. Oke. Oh, ternyata teman-teman bukan hanya terciprat air hujan saja ya. Ini nih tuh, ada keong juga ya. Ini jenis keong sumpil, entah apa ya namanya nih tuh. Ini juga sangat merusak. Ini seringnya merusak bibit tanaman ya tuh. Keong seperti ini. Ternyata nih hama. Ini alhamdulillah ada beberapa yang sudah saya pindah tanam, tapi ternyata tempatnya masih kurang ya teman-teman. Jadi saya akan menggunakan ini ya, pot bawang daun ini, karena ini ya tinggal beberapa batang lagi. Ya Allah, panasan ini ya teman-teman tuh. Ternyata banyak keong yang numbuh ya tuh. Kelihatan ya teman-teman tuh, seperti ini. Makanya tanamannya tidak bisa bertahan. Ternyata banyak hamanya ya. Niatnya saya mau pindah tanam tomat. Ini ya bibit tomat ini ke sini, tapi tidak jadi ya teman-teman nih karena banyak hamanya. Ini mungkin harus di sterilisasi dulu, harus difermentasi maksudnya tuh. Ternyata banyak keongnya ya. Ternyata di musim hujan ini hamanya sama keong teman-teman nih banyak. Untuk tanahnya subur, banyak cacing-cacing tuh. Tapi ini berimbang sama hamanya nih. Mungkin akan saya istirahatkan terlebih dahulu untuk media tanamnya. Dan tadi bawang daunnya sudah saya ambil ya, saya panen. Tuh, saya panen, dan ini mungkin nanti akan saya tanam kembali. Saya simpan di sini terlebih dahulu ya. Tuh. Ternyata sinar mataharinya meredup kembali ya teman-teman tuh. Ya teman-teman, saya akan merapikan ini terlebih dahulu ya, yang baru saya pindah tanam nih. Alhamdulillah ada beberapa yang bisa dipindah tanam. Semoga ini bisa survive setelah saya pindah tanam. Ini ya sudah saya simpan sini kembali nih untuk tadi bibit yang dipindah tanam. Ini ya teman-teman tuh.
Oke teman-teman, mungkin tadi setelah pindah tanam bibit, beberapa bibit ya, sekarang saya akan lanjut panen ini ya, petik seledri tuh. Alhamdulillah untuk seledrinya sudah mulai banyak yang berimbun ya tuh. Masya Allah, tabarakallah. Serunya menanam di rumah ya tuh, selalu bisa panen. Dan untuk seledrinya tuh subur ya teman-teman nih. Ini ada yang digantung, saya menanamnya nih tuh. Ini ya, ada 2 pot dan sisanya saya simpan di rak tanaman. Oke, langsung saya panen ya untuk seledrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tanaman seledri ini wajib ada di kebun rumahan ya teman-teman, karena untuk seledri ini sering digunakan juga. Oke, sepertinya saya akan menggunakan gunting supaya rata. Tuh, ini agak condong sini ya. Untuk untuk menanam juga perlu diperhatikan untuk pencahayaannya. Ini supaya tidak condong ke salah satu arah ya teman-teman tuh, seperti ini nih. Serunya menanam di rumah. Dan untuk seledri ini biasanya saya juga bisa berbagi ya, karena melimpah. Kadang saya suka bagikan ke tetangga sekitar atau ke teman saya tawarkan. Ini press ya untuk seledrinya, kalau hasil petik sendiri atau menanam sendiri. Oke, untuk sisanya mungkin akan saya skip ya, takutnya terlalu lama teman-teman, bosan saya panen seledrinya. Oke, alhamdulillah untuk panen seledri cukup ya teman-teman nih. Lumayan ya untuk panennya tuh, hasil panennya. Alhamdulillah segar ya teman-teman. Dan untuk tanamannya tidak saya habiskan ya, maksudnya nih untuk daunnya tidak saya habiskan, karena alhamdulillah meskipun sudah dipanen juga ini tuh dapat banyak ya, sudah cukup. Juga untuk sendiri lumayan awet ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, oh iya teman-teman, tadi juga saya sudah menambahkan media tanam untuk tanaman seledri ya, karena tadi ada yang sudah mulai terlihat untuk akarnya, jadi saya tambahkan media tanamnya, saya tambahkan sedikit. Oke, selanjutnya saya akan panen buncis ya teman-teman. Kebetulan buncisnya alhamdulillah sudah bisa dipanen. Oh ya teman-teman, tapi sebelum petik buncis saya akan panen ini dulu ya. Nih tuh jeruk limau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lumayan besar ya teman-teman tuh untuk jeruk limaunya. Kalau untuk yang sebelah sini ini belum ya, yang sebelah sana juga belum, tuh ada satu lagi. Mungkin yang ini saja nih 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum ya, belum terlalu besar teman-teman. Ini saja ya, alhamdulillah. Nah, saya telat ya, tadi ada kupu-kupu nih. Oh ya teman-teman, alhamdulillah dengan menanam bunga seperti ini, banyak juga kupu-kupu yang datang ke kebun atap rumah ini ya. Dan coraknya sangat bervariasi ya, macam-macam untuk corak kupu-kupunya, cantik-cantik lagi kupu-kupunya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, untuk buncisnya beberapa hari ya, waktu di episode kemarin saya kan panen buncis ya, dan ini untuk yang ukuran segini rasanya manis ya teman-teman. Kebetulan saya rebus, saya makan dengan sambal, tidak saya tumis. Rasanya manis untuk buncisnya, karena mungkin masih ukuran gini ya, mini.
Oke, ini ada yang bawah juga ya. Tuh. Menanam buncis juga ternyata seru ya teman-teman, seperti halnya menanam kacang panjang, bisa terus-terusan panen. Ada bagian bawah ya tuh. Masya Allah, tabarakallah, ternyata lumayan ya untuk nih. Tuh ada bagian sebelah sini banyak ya teman-teman, tuh ada yang jatuh. Oke, mungkin untuk panen buncisnya saya skip terlebih dahulu ya teman-teman nih. Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Oke, alhamdulillah teman-teman, untuk buncis lumayan ya, lumayan banyak nih tuh dari hasil panenan kali ini. Ini mungkin bisa saya masak untuk besok pagi sarapan. Saya akan masak buncis ini, saya campur dengan menggunakan rolade dan wortel ya. Alhamdulillah dapat sayur sehat dari kebun atap rumah, kebun rumahan ya. Nah, ini sudah cukup untuk besok sarapan. Dan untuk jeruk ini, jeruk purutnya harum ya teman-teman, tuh sudah mulai empuk, ini tandanya sudah mulai tua ya untuk buah jeruknya nih. Tuh, saya biasa menggunakan jeruk purut ini untuk melumuri ikan ya teman-teman, sebagai pengganti jeruk nipis, karena jeruk nipisnya belum berbuah, baru beberapa waktu ditanam. Nah, ini saya sering menggunakan jeruk purut ini untuk melumuri ikan supaya tidak bau amis. Oke, untuk pagi ini nanti saya rapikan terlebih dahulu ya untuk hasil panennya. Oke, ini ya teman-teman, ini ada daun bawang, ada seledri untuk panenan kali ini ya, ada buncis, ada 2 buah jeruk purut. Oh ya, tadi ini saya juga panen daun bawang yang daunnya rebah ya, jadi saya panen tanpa saya videokan. Alhamdulillah ya, meskipun hanya menanam di pot polybag, maksudnya planter bag dan plastik kemasan sabun cuci piring, sabun deterjen, alhamdulillah ya bisa tetap menghasilkan. Serunya menanam di rumah ya teman-teman. Untuk yang belum menanam ya dari hal-hal yang paling mudah terlebih dahulu, dan memanfaatkan lahan terbatas yang ada di rumah dengan menanam cukup di pot bisa menghasilkan ya. Oke, sebenarnya masih ada yang bisa dipanen, tapi saya cukup panen ini saja ya. Dan ternyata ini sudah mendung kembali ya teman-teman cuacanya, karena setiap hari ini seperti ini ya. Awalnya tadi cerah, nah sekarang sudah mulai redup tuh. Oke, alhamdulillah untuk perkebun kali ini di pagi ini saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.